Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Zaki Diwenda dengan nomor BP 1910113071 dengan kelas hukum pasar modal 3.2. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal, yaitu lembaga-lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Pihak yang dapat menyelenggarakan adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam yang kini bernama OJK. Biro Administrasi Efek memiliki peran yang penting dalam pengembangan pasar modal. Penyelesaian transaksi melalui pemindah bukuan merupakan tugas kerja dari BAE, dan BAE dituntut untuk selalu dapat mengikuti dan melakukan penyesuaian terhadap praktik-praktik yang berlaku saat ini. BAE dapat memberikan jasa berkaitan dengan kepentingan efek yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. BAE memberikan info kepada emiten mengenai tidak melakukan pelanggaran sehubungan dengan perdagangan orang dalam atau insider trading untuk kepentingan umum dan manipulasi pasar. BAE wajib menjaga sebaik-baiknya setiap efek maupun catatan pembukuan dalam pengelolaannya dan wajib membuat salinan dari catatan pembukuan yang disimpan di tempat yang terpisah dan aman. OJK juga melakukan penelitian dokumen, wawancara, dan pemeriksaan di kantor BAE dalam rangka memproses permohonan izin BAE. Yang kedua yaitu kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan kustodian adalah KSEI, perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Setiap kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan yang pertama, nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian. Yang kedua, posisi efek yang disimpan pada bank kustodian. Yang ketiga, buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan. Yang keempat, tempat penyimpanan yang aman dan terpisah. Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak pemberi wewenang yang bertindak atas namanya. Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Kustodian atau pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak lain, kecuali yang pertama, pihak yang ditunjuk secara tertulis atau ahli waris pemegang rekening. Yang kedua, polisi, jaksa, hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana. Yang ketiga, pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan pihak-pihak yang berperkara. Yang keempat, penjabat pajak untuk kepentingan perpajakan. Yang kelima, OJK dan BEI. Yang keenam, LKP. Yang ketujuh, emiten. Yang kedelapan, BAE. Yang kesembilan, pihak yang memberikan jasa kepada kustodian seperti konsultan hukum dan akuntan. Yang ketiga yaitu wali amanat atau trustee. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. UU PM pasal 50 yaitu mengenai kegiatan usaha wali amanat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan oleh PP. Jasa wali amanat diperlukan pada emisi obligasi atau pengakuan utang. Oleh karena itu, efek yang bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang bersifatnya sepihak dan para pemegang sahamnya tersebut tersebar luas. Maka untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditor, perlu lembaga wali amanat. Pasal 51 UPM menjelaskan, wali amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang di dalam dan di luar pengadilan, mempunyai hubungan kredit dengan emiten yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan, dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi efek bersifat utang yang sama, yaitu pada pasal 54. Secara umum, wali amanat bertugas untuk mewakili dan melindungi kepentingan pemodal, berarti wali amanat berada pada posisi pemodal. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas wali amanat. Yang pertama, menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten apakah secara operasional perusahaan mempunyai kesanggupan menghasilkan dan membayar obligasi beserta bunganya. Yang kedua, menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan wali amanat. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Yang keempat, memantau dan mengikuti perkembangan secara terus-menerus terhadap perkembangan perusahaan emiten, memberikan nasihat dan masukan pada emiten. Yang kelima, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi yang menjadi hak pemodal. Dan yang keenam,
bertindak sebagai agen utama pembayaran untuk menunjang kegiatan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan peminjaman pokok. Yang keempat yaitu penasihat investasi. Penasihat investasi atau disingkat dengan PI adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Pemberian nasihat dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, termasuk melalui penerbitan di media massa. Penasihat investasi harus mempunyai keahlian dalam bidang analisis efek dan harus memperoleh izin dari OJK. Penasihat investasi dilarang menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah, mengungkap nama atau kegiatan nasabah kecuali diberi instruksi khusus oleh nasabah, dan lain-lain sebagainya diatur dalam pasal 35 UU PM. Penasihat investasi yang berbentuk perusahaan setidaknya wajib memiliki seorang tenaga ahli yang memiliki izin perorangan sebagai WMI atau wakil manajer investasi. Izin WMI ini diberikan kepada orang yang memiliki keahlian di bidang analisis efek dan pengelolaan portofolio efek yang diberikan setelah yang bersangkutan mengikuti ujian standar profesi yang diadakan oleh OJK. Yang kelima yaitu pemeringkat efek atau rating company. Tugas lembaga pemeringkat Tugas lembaga pemeringkat adalah menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang dinilai berkaitan dengan default rates atau risiko gagal bayar atau serah. Peringkat efek yang dikeluarkan oleh pemerintah efek menjadi informasi penting karena ia akan menjadi salah satu alasan keputusan seorang investor untuk melakukan pembelian efek bersifat utang. Rating ini tidak tetap atau mutlak, bisa naik, turun, atau tetap, tergantung setiap jangka waktu tertentu yang bisa ditinjau ulang. Setiap simbol peringkat yang dikeluarkan mengandung arti penting bagi seorang investor. Simbol tersebut bisa dipakai secara internasional. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.